Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman insan musik Indonesia yang saya cintai. Bukan teman-teman, saudara-saudara seluruh Indonesia. Saya cuma pengen ngomong sedikit aja. Karena saya merasa, saya dan teman-teman musisi merasa harus mensosialisasikan. Gara-gara PP 56 kemarin, yang akhirnya jadi heboh dan akhirnya jadi misleading kemana-mana. Gue di sini juga gue nggak tidak pintar tahu segala macam pasal dan sebagainya. Tapi justru saya mau menyoroti masalah kemarin gara-garanya ada musisi yang mungkin men-tweet atau men-instagramkan atau men-facebookkan atau apalah media sosial itu yang akhirnya jadi malah gontok-gontokan sesama musisi. Aduh sayang-sayangku, gue mah sedih banget, kita tuh saudara. Dan ini tuh undang-undang ini, apapun itulah PP ini bukan kemarin, bukan gara-gara Pak Jokowi mensahkan, enggak. Ini tuh udah puluhan tahun yang lalu. Musisi tahun 70-an kayak Us Plus, God Bless 80, yang 80-an, terus gue 90-an, 2000-an. Itu tuh dari dulu berusaha bagaimana caranya kita bisa sejahtera dari karya-karya gitu. Jadi ini bukan kemarin, bukan masalah kemarin banget gitu, ngerti gak sih? Bukan. Dan ini tuh udah jatuh bangun, selalu mentok, selalu ini, selalu itu. Nah akhirnya sekarang ada satu momen yang lumayan akhirnya semakin bagus, disebut sempurna, enggak, belum sempurna. Bismillah, kita berdoa semakin sempurna. Tapi gue sedih aja gitu, gara-gara ada teman-teman, saudara-saudara kita juga, sesama musisi yang mungkin belum baca, belum tanya-tanya kanan kiri, atau mungkin bahkan belum mengerti, yang akhirnya teman-teman musisi kafe, wedding, bla 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 dan sebagainya tuh pada, waduh ini gimana, wah. Dan akhirnya nyebar viral ke ranah awam, penikmat musik, sampai jadi chaos gitu, ngerti gak sih? Jadi chaos. Nah ini yang gue gak mau, maksud gue gitu. Ini yang saya angkatan 90-an, abang-abang tahun 80-an, 70-an gak mau gitu. Akhirnya kita kalah lagi gitu. Gue akan terangin yang setaunya gue aja. Selebihnya silakan, kalian udah pinter. Apalagi zaman-zamannya yang muda-muda ini udah zamannya digital, tinggal search aja di Google atau apapun itulah, terserah kalian. Masalah undang-undang itu dan sebagainya, tanyalah ke pengacara segala macam kalau memang lebih ini. Cuman ini kemarin gue mau menyorot yang masalah wedding, cafe dan sebagainya aja ya. Ini gue udah kumpulin dari teman-teman, dari Irfan sebagai Massive Publishing, dari udah siapa? Kok jadi lupa gue, Kadri. Terus juga Mas Chandra Darusman, Baron manajer gue gitu. Terus dari gue lihat DJKI, Anang dan sebagainya gitu ya. Manji juga gue lihat di repost sama Meli segala macam. Jadi gini, ini keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor HKI.2.OT.03.01/02 tahun 2016. 2016 loh. Makanya kan gue bilang juga ini bukan barang baru. Bahkan ada beberapa pasal yang tahun 2014 gitu. Mengenai pengesahan tarif royalti. Ini yang ributnya kan ini, sebetulnya ada yang lebih seksi, tapi nggak seksi kelihatannya gitu, karena liar, pusing, banyak pasal-pasal dan sebagainya. Justru itu yang bahaya, justru itu kalau menurut gua, untuk para musisi harus mengawalnya. Ini tahun 2016 mengenai pengesahan tarif royalti untuk pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan lagu dan atau produk yang terkait musik dan lagu. Oke ya. Gua akan terangin dulu nih. Ini gue bikin simple, saya bikin simple. Ini kalau kita berbicara sebentar, gue sambil baca nih ya, takut salah soalnya. Oke, nah jadi ini aku dapat dari Irfan Samson ya. Ini buat konser musik komersial ya, ini ya. Ingat loh, komersial itu yang ditonton sama banyak, di lapangan mungkin, di gedung, di indoor, bla 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 dan sebagainya. Buat konser musik yang berbayar, itu gue ingetin nih, bukan lulu pade para musisi yang ditarik royaltinya atau ditarik duit. Bukan. Nih, ini udah ada di undang-undang yang dari tahun 2014-2016 ini. Konser musik, tiket box yang berbayar ya.
kalau ada tiket box itu jadi berapa tiket yang laku dikali 2% dari harga tiket. Gitu. Oke? Jadi berapa tiket yang laku dikali 2%. Gitu. Gitu doang, simple gitu. Nah, kalau ya itu yang bayarnya, terus kalau complimentary kan suka kadang-kadang ada complimentary tiket tuh ya, mungkin buat apa namanya apa ya maksudnya ya VIP lah dan sebagainya. Itu dihitung juga, tapi cuma dikali 1% dari berapa complimentary tiket itu gitu. Nah, kalau konser musik yang gratis ya, yang nggak berbayar nih ya, yang nggak berbayar, tapi kan ini yang gue bilang tadi komersil di lapangan kan pasti kan ada apa namanya sponsor dan bla 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 dan sebagainya. Itu juga ditarik bayarannya si penyelenggaranya, CEO-nya, bukan lulu pade loh, bukan kita sebagai musisi loh, bukan. 2% dari biaya produksi. Jadi kalau biaya produksinya berapa? 100 juta, 2%-nya berapa tuh? 2 juta berarti ya? Gitu. Jadi lu cuman bayar 2 juta gitu CEO-nya. Kalau biaya produksinya 1 miliar, misalnya karena ini gede banget, 20 juta rupiah. Jadi, gue bilang lagi,